قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Ini tokoh NU, tokoh Aswaja. Dan beliau ini merupakan imam besar dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan sudah jelas kalau orang NU itu dulunya jelas mukibin para kabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan sepertinya kalau melihat video dari beliau ini berhenti atau pensiun jadi mukibin Ba'alawi kaum muslimin. Dan orang seperti ini sebenarnya lebih patut untuk menjadi ketua PBNU daripada Pak Yahya Stakuf kaum muslimin. Karena beliau ini mengajak orang untuk cerdas, bukan mengajak orang untuk tetap bodoh. Beda dengan Pak Yahya Stakuf. Kalau Pak Yahya Stakuf jelas mengajak warga NU untuk percaya saja. Kita yang goblok-goblok ini percaya saja. Bukan kita-kita ya. Orang goblok katanya. Orang goblok itu percaya saja, ikut saja. Nggak usah tanya dalilnya, nggak usah tanya catatan nasab. Orang NU disebut goblok sama ketua PBNU. Ya Allah. Ya, dan tanpa panjang lebar kaum muslimin, kita simak video dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, bagaimana komentar beliau tentang para kabib Ba'alawi. Katanya kalau tidak percaya bahwa kabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi, maka akan dilaknat. Kita simak videonya kaum muslimin. Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi kalau karena ragu, ya tidak apa-apalah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau? Itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menangi dewi. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Ini kaum muslimin yang cocok jadi ketua PBNU. Itu orang seperti ini kaum muslimin. Jadi kiai itu harus kritis, mencerdaskan orang lain, bukan malah bodoh dan membodohi orang lain. Manut saja kata Habib Ba'alawi. Disebut Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim, manut saja. Padahal itu dibodoh-bodohi oleh Habib Ba'alawi. Betul kata Pak Profesor Ahmad Zahro. Analisis mereka itu menang sendiri. Maunya menang sendiri. Ya kalau Habib meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun ahli maksiat, ya tidak hilang kemuliaannya. Tapi kalau ulama
Kalau jadi gila, hilang keulamaannya. Ya Allah. Itu namanya makso, memaksakan diri ya supaya bisa meyakinkan orang bahwa dia mulia dan memaksakan orang lain supaya memuliakan dirinya. Orang itu yang berhak dimuliakan ya semua orang. Berhak dimuliakan, berhak dihargai. Bukan cuma para KB Ba'alawi. Kalau Ba'alawi bebas memperlakukan orang yang bukan Ba'alawi, sementara Ba'alawi harus diperlakukan dengan mulia. Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Kalau orang yang bukan Ba'alawi, kalau salaman dengan Ba'alawi harus cium tangan bolak-balik. Bahkan sampai ada yang cium kakinya. Kemudian ada orang yang bukan Ba'alawi, ngaku Ba'alawi, dihajar. Sementara ada Ba'alawi yang bodoh, yang bukan ulama, ngaku ulama, disuruh memuliakan. Ini kan konyol kaum muslimin, konyol. Padahal Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan, laisa minna malam yarham sohirona wa yuwakir kabirona wa ya'rif li'alimina haqqo. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak orang yang alim di antara mereka. Lah ini, kalau KB Ba'alawi bebas memperlakukan mukibin semau mereka. Dijadikan jongos juga nggak apa-apa. Tapi giliran Ba'alawi, meskipun gila, malah dianggap wali. Aduh, ya Allah. Marah kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari keturunan Nabi dilaknat itu tidak. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormati. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah, apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya dibentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada. Soal keturunan bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak. Soal habaib ini muka-muka selesai, walaupun makin ramai di sosial media, dan saya sangat menghimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib,
ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan Habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau di Ba'an itu Jadal Husaini itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jadal Husaini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain. Harusnya Jadal Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah. Tapi Habaib ini bukan Syiah, ini lain. Tapi yang jelas memang Sayyidina Husain itu pujaannya Syiah. Ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam zikir mereka. Itu loh, apa? Marhaban Jadal Husaini itu ya. Marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenisnya? Tes DNA saya ingin tes kok. Karwan mungkin Z mungkin ya. Pasti Z ya gen apa jenisnya? Apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Pak Alawi itu G. Waduh ya, waduh banget. Menurut mereka ya, saya nonton video. Lah saya itu mungkin Z. Pasti Z. Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Iki apa? Ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab tuh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya saya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek energani di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari? Tidak bisa pembokoki mas. Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget itu. Wes saya enggak usah panjang-panjang ya. Tuh kaum muslimin ya, sekali lagi kami sampaikan yang seperti ini yang cocok jadi ketua PBNU. Bukan seperti Pak Yahya Sakuf. Ini ngajak cerdas kaum muslimin, ngajak berpikir, ngajak umat ini untuk berpikir yang cerdas. Bukan seperti ketua PBNU malah membodohkan jamaahnya. Sudahlah jamaahnya selama ini termakan oleh doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi, ditambah ketuanya memerintahkan kepada jamaahnya untuk percaya saja. Percaya saja. Ya, secara tidak langsung kalau kita menyimak video dari ketua PBNU ini mengatakan seperti ini. Kalian orang-orang NU, kalian ini kan orang goblok semua. Ya, kalian percaya saja bahwasanya para ulama-ulama kita terdahulu meyakini bahwa para Habib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi. Kalian percaya saja orang-orang goblok. Ya, nggak usah tanya dalil, nggak usah tanya kitab catatan nasab, percaya saja. Ya, sudahlah doktrin para Habib Ba'alawi doktrinnya parah, diperparah lagi dengan doktrin dari ketua PBNU. Ini hancur jamaahnya kaum muslimin. Mudah-mudahan para jamaah dari Nahdlatul Ulama bisa mikir lagi kaum muslimin ya. Jangan mau dibodoh-bodohi terus. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.